podcast Nyaman Nyalain Iman. Di podcast kita kali ini kita hadir untuk menemani kalian semua untuk cerita-cerita tentang pengalaman inspiratif tentang iman, hidup, dan juga panggilan. Di episode kita kali ini itu sangat-sangat menyenangkan. Kenapa? Karena kita akan ngobrol-ngobrol oleh seorang mahasiswa yang baru saja menjalankan tugas di Alma, Bakti Luhur Madiun, sebuah tempat pelayanan bagi saudara-saudari kita yang menyandang disabilitas. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita kenalan dulu yuk dengan tamu kita hari ini. Boleh dong diperkenalkan nama dan juga asalnya dari mana? Baik, terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Berta Edisa. Saya berasal dari Keuskupan Sintang. Oh, dari Keuskupan Sintang. Ya, Keuskupan Sintang. Oke, senang banget nih bisa ngobrol bareng Kak Berta hari ini. Hari ini kita akan ngobrol banyak Kak tentang Alma. Iya. Waktu pertama kali Kak Berta dengar nih waktu mau menjalankan tugas pastoral di sana, apa yang terlintas dalam benaknya Kak Berta sendiri? Baik, ketika pertama kali saya mendengarkan terus mendapat tugas pastoral di Alma, perasaan yang saya rasakan itu yang pertama campur aduk ya, antara sedih, takut itu. Kenapa saya merasa takut? Karena mohon maaf sebelumnya, karena saya punya pengalaman yang tidak mengenakan ketika berada di Kalimantan dengan dunia Alma atau dunia Bakti Luhur. Sehingga ketika saya mendapat tugas, saya mendengarkan tugas bahwa nanti saya pastoral di Bakti Luhur Madiun, yang saya rasakan pertamanya takut ya, takut terus sedih gitu. Takut dan juga sedih. Ya. Dan sebelum Kak Berta berangkat nih untuk tugas di sana, apa yang Kak Berta bayangkan tentang Alma? Dan yang Kak Berta bayangkan itu apakah sesuai dengan kenyataannya di sana? Oh iya, pertama sebelum saya berangkat ke Bakti Luhur Alma, itu yang saya bayangkan bahwa nanti di sana tuh menyeramkan, menakutkan. Menyeramkan. Kenapa tuh bisa menyeramkan? Karena ya kita tahu sendiri Bakti Luhur itu kan di tempat-tempat orang disabilitas. Jadi menyeramkan bagi saya itu nanti saya bertemu dengan yang mohon maaf yang nggak bisa bicara. Terus nanti bagaimana ya saya berkomunikasi dengan mereka. Terus nanti dengan yang lain-lainnya juga gitu. Jadi ketika saya itu ya saya merasa takut, tapi setelah saya 6 bulan berdinamika bersama mereka, semua yang saya takutkan di awal itu ternyata tidak semenyeramkan itu dan tidak semenakutkan itu. Oke. Gitu. Lalu bagaimana respon para saudara-saudari kita di sana waktu menyambut Kak Alma pertama kali datang nih di sana? Ya, respon mereka ketika saya datang itu bahagia mungkin ya. Oh, ini yang bahagia. saya rasakan. Ya bahagia karena kebetulan saya datang ke sana itu orang-orang pelayan atau perawat itu kekurangan. Karena kan susternya cuma 9, terus perawatnya sekitar 5 orang. Sedangkan yang harus dirawat orang-orang di sana tuh sekitar 70-an atau 60-an orang. Nah, jadi perawatnya sedikit terkendala dengan merawat mereka. Terus ketika saya datang itu suster ada bilang bahwa sangat membantu tenaga gitu. Terus orang-orangnya kan saya ditempatkan di bagian oma-oma, bagian cewek tapi yang usianya sekitar 30-an ke atas. Ketika saya datang mereka ya menyambut dengan bahagia begitu, termasuk susternya juga begitu. Tugas-tugas apa aja sih yang Kak Berta lakuin selama di sana? Ya, tugas yang saya lakukan di sana itu ya pagi saya harus pergi ke gereja buat misa itu setiap pagi. Setiap pagi pergi ke paroki Cornelius buat misa. Setelah itu saya pulang, saya ke kamar bangunkan oma yang kebetulan saya di kamar saya itu ada 2 oma. Oh, jadi tidurnya barengan dengan mereka juga? Iya, satu kamar itu saya kebetulan perawat 1 dan oma 2.
Nah, jadi setelah pulang dari gereja, saya harus bangunkan oma. Setelah itu saya mandikan. Pokoknya saya siapkan oma untuk beraktivitas sepanjang hari begitu. Nah, setelah itu sarapan pagi saya mendampingi oma-omanya. Terus karena kan ada sebagian yang tidak bisa makan sendiri. Jadi kita harus kasih mereka makan, harus menyuapi mereka makan begitu. Nah, setelah itu bukan cuma mengurus oma-oma, tapi harus mengurus juga rumah tangga begitu. Jadi nyapu, ngepel, masak gitu. Masak itu awalnya berapa bulan, sekitar 5 bulan saya di sana itu masaknya kan saya sendiri, perawat di sana. Nah, setelah itu 1 bulan setelah saya mau selesai, baru nih disiapkan ibu tukang masak begitu. Nah, setelah pekerjaan rumah selesai, oma-oma sudah disiapkan, ya kita harus mendampingi oma-oma karena kan nggak boleh ditinggalkan karena takutnya mereka jatuh atau apa gitu. Nah, setelah itu siang kasih mereka makan juga seperti itu. Terus ini kan oma-omanya kan dalam keadaan gimana ya, tidak bisa dibilang tidak sadarkan diri. Jadi buat urusan toilet juga kita harus membantunya. Kan tidak semua oma itu dipakaikan pampers gitu. Jadi urusan ke toilet kita harus membantu. Nah, sorenya itu juga kita harus mandikan oma-omanya, terus kasih makan begitu. Begitu aja sih buat kesehariannya. Seperti itu terus. Sangat produktif ternyata ya, untuk kesehariannya. Produktif. Lalu boleh gak sih Kak diceritain nih 1 atau 2 momen yang menurut Kak Berta ini berkesan banget selama Kak Berta itu di sana? Oh iya. Pengalaman yang berkesan itu mungkin di awal ya. Kenapa tuh? Karena di awal kan sebelum berangkat kan udah merasa takut kan. Iya. Terus tiba-tiba datang, sudah diantar sama Romo sama salah satu dosen juga. Terus Romo dan dosennya pulang. Terus saya dibantuin suster untuk tunjukkan suster kamarnya di mana. Terus saya masuk ke kamar. Terus ada salah satu oma ini, dia usianya sekitar 40-an, tapi dia tidak bisa mendengar tidak jelas, tidak melihat juga, begitu. Terus datang masuk ke kamar ini, mohon maaf, ini dalam keadaan tidak pakai apa-apa, omanya. Terus jadinya saya takut, terus melihat rambutnya juga tidak ada kan, dia perempuan, tapi rambutnya tidak ada, begitu, karena kebanyakan konsumsi obat, begitu. Nah, datang masuk ke kamar melihat kondisi seperti itu yang aku rasakan takut. Terus ditambah momen seperti itu tuh aku nangis, jujur saya nangis. Terus pengen pulang, aduh ini bagaimana ya, pengen pulang tapi harus tetap menjalankan tugas ini begitu. Itu sih salah satu momen yang masih terngiang dan masih sangat itu di dalam hati saya begitu. Kalau momen yang lucu nih Kak selama Kak Berta di sana ada nggak? Oh, momen yang lucu saat berdinamika bersama nih. Ya, momen yang lucu mungkin semua momen ada sih momen lucu, tapi buat yang sangat-sangat lucu sih nggak ada mungkin ya, tapi semuanya lucu. Kenapa lucu? Karena walaupun oma-omanya bertingkah seperti itu, ada aja yang buat kita ketawa begitu momen-momennya. Terus ketika melihat tingkah-tingkahnya oma-oma seperti itu, melihat tingkah lakunya mereka, itu sih momen-momen yang lucu. Walaupun kadang stres, tapi mereka sangat menarik dan tidak menakutkan. Kelakuannya seperti balik lagi ke anak kecil nggak sih Kak? Iya, seperti itu. Terus apa yang Kak Berta rasakan waktu Kak Berta di sana? Perasaannya bagaimana? Perasaannya ya sekitar, kan saya tinggal di sana 6 bulan. Dari bulan pertama sampai bulan ketiga itu menakutkan. Rasanya ya setiap malam itu saya menangis terus mengeluh. Terus kadang juga kan saya juga manusia biasa kan. Jadinya ketika saya dalam keadaan capek, terus harus mengurusnya oma-oma, kadang ada juga rasa pengen mukulin oma-oma gitu, marah sama oma-oma. Tapi saya ingat lagi bahwa mereka tuh nggak bisa ngapa-ngapain tanpa bantuan kita, jadi kita harus bersabar begitu. Itu sih yang sangat menarik.
kayak ada rasa mau pulang gitu ya kan? Iya, rasa mau pulang. Cepat aja pulangnya gitu. Jadi ceritanya Kak Berta ini ternyata mengingatkan bahwa kasih itu hadir dari hal-hal sederhana begitu. Iya. Selama Kak Berta pastoral di sana nih, apa nilai atau pelajaran hidup yang bisa Kak Berta ambil? Untuk nilai pengalaman hidup yang bisa saya ambil sih mungkin kesabaran ya. Kesabaran. Iya, awalnya nih sebelum berangkat ke sana mungkin kesabaran saya tuh tipis tisu dibagi berapa gitu. Tapi setelah saya berdinamika bersama mereka, saya banyak diajarkan tentang kesabaran. Mengapa tentang kesabaran? Karena ya kita harus menghadapi oma-oma yang seperti itu, menghadapi mereka yang seperti itu. Jadi kita harus sabar. Begitu juga bukan cuma oma-oma sih yang kita harap sabar, dengan suster-susternya juga, dengan perawat-perawatnya juga. Kenapa harus sabar? Karena setiap orang kan punya cara masing-masing. Iya. Terus saya juga datang ke sana dengan tidak ada pengalaman. Kalau perawat-perawatnya kan sudah dididik dari SMA, sedangkan saya terjun ke sana dengan tidak ada pengalaman. Jadi berdinamika dengan mereka banyak menguras kesabaran sih, begitu. Banyak menguras kesabaran. Terus di sana itu apakah memang pure mereka-mereka yang disabilitas atau ada yang lain begitu? Oh iya. Kalau kebetulan yang di Bakti Luhur Madiun itu tidak semuanya disabilitas. Ada juga yang sama seperti kita begitu. Oh. Terus kalau kita lihat nih dari sisi kacamata iman, dari pengalaman yang sudah Kak Berta rasakan nih selama di Alma, Kak Berta merasa nggak sih kalau misalnya Tuhan itu memang hadir di Alma dan Tuhan itu menyalurkan kasihnya melalui Kak Berta? Ya, kalau merasa mungkin iya sih. Maaf ya kalau kegeeran. Nggak apa-apa. Tapi sejauh yang saya rasakan seperti ya Tuhan menyalurkan iman melalui saya. Karena setelah saya pulang itu orang tua saya kan berkomunikasi dengan suster juga. Dan ketika orang tua saya mengucapkan terima kasih, suster juga merasa bahwa kehadiran saya itu seperti malaikat. Begitu juga suster bilang sama Romo. Kan sebelum saya pulang, 1 minggu sebelum saya pulang itu Romo datang ke sana. Jadi suster juga bilang bahwa kalau saya itu datang ke sana itu seperti malaikat begitu. Itu sih yang dibilang, ya bukan saya kegeeran. Tapi seperti itu. Oke, ternyata pengalaman-pengalaman Kak Berta selama di sana ini sangat-sangat menyenangkan nih. Iya. Lalu apakah pengalaman-pengalaman itu membuat panggilannya Kak Berta nih sebagai calon guru agama dan katekis itu semakin kuat atau malah memudar nih, malah goyah gitu? Dari pengalaman yang saya dapatkan di Bakti Luhur, cukup lah ya buat Kenapa tuh Kak? cukup lah ya buat memperkuat, meyakinkan bahwa walaupun tidak jadi katekis ataupun guru agama, saya bisa menyalurkan melalui bidang itu begitu. Soalnya suster juga menawarkan di Kalimantan itu kan punya satu yang di tempat saya. Ada Bakti Luhur 1. Nah, suster juga menawarkan bagaimana kalau seandainya kalau tidak mau jadi guru agama ataupun katekis bisa mengajar di sekolah mereka seperti itu. Tapi mengajar dalam bentuk ya mengajar orang disabilitas itu gitu. Oke. Lalu ada nggak sih ayat Alkitab nih atau doa yang sebagai pegangannya Kak Berta nih selama pastoral di Alma? Oh iya. Mungkin kalau ayat Alkitab buat keseharian susah ya saya ingatkan, maaf. Susah saya ingatkan, tapi kalau buat doa yang berkesan mungkin bagi kebanyakan orang itu simple ya. Tapi ketika saya tinggal di Bakti Luhur, salah satu doa yang mungkin setiap saat saya ucapkan yaitu doa Salam Maria. Doa Salam Maria. Kenapa tuh Kak? Mengapa doa Salam Maria? Karena faktor pertamanya ini kan saya berdinamika dengan oma-oma yang disabilitas.
Jadi kan mereka tidak seperti kita. Jadi doa yang mungkin yang mudah ya bagi mereka itu doa Salam Maria. Jadi ketika momen-momen yang misalnya doa makan, doa sebelum tidur, itu yang sering saya ucapkan itu ya doa Salam Maria. Begitu juga ketika saya merasa capek, ya doa itu yang lintas di pikiran saya seperti itu. Karena ya doa-doa lainnya kan nggak mungkin kan kita langsung itu kan dengan oma-oma, karena ya itu keterbatasan mereka itu yang membuat faktor utamanya. Jadi dengan doa sederhana aja. Iya, doa sederhana cukup. Oke. Lalu gimana sih cara Kak Berta untuk bisa beradaptasi di sana, berdinamika bersama dengan mereka-mereka yang disabilitas seperti itu? Ya, cara berdinamika pertamanya ya melawan rasa takut ya. Karena ya itu sih utama, karena kan sebelumnya juga merasa takut. Jadi ketika datang ke sana mungkin pertama-tamanya saya tidak mau bergabung sama mereka begitu. Tapi saya melawan rasa itu, ujung-ujungnya ya sudah saya merasa kayak kepedean banget gini. Kepedean terus harus bisa semuanya gitu kan. Jadinya ya sudah ketika mereka berkumpul, hal yang pertama saya lawan itu ya rasa takut. Jadi saya harus bisa berdinamika, walaupun berdinamikanya dengan cara ngomong dengan pelan dan mulut harus dibuka lebar supaya mereka juga bisa membaca mulut kita begitu. Oke. Dan Kak Berta ini pasti mengalami nih tantangan-tantangannya selama berpastoral di sana. Apa sih tantangan terbesar nih yang paling menurut Kak Berta ini sulit banget untuk dilakukan? Ya, tantangan yang paling sulit itu ketika 6 bulan itu ya komunikasi ya. Karena kan mereka di sana juga kebanyakan tidak bisa berbicara dan tidak bisa mendengar. Jadinya harus berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Jadi ketika berkomunikasi dengan mereka, saya mengalami kesusahan sih. Karena kan tidak bisa bahasa isyarat. Jadinya, aduh bagaimana nih ya cara buat berkomunikasi. Terus mau teriak-teriak juga percuma karena mereka tidak bisa mendengar juga. Jadinya tantangan yang paling berat yaitu berkomunikasi. Jadinya saya harus pelan-pelan bicara dan buka mulut harus lebar-lebar supaya mereka bisa membaca itu pembicaraan kita dari mulut kita begitu. Tapi dengan begitu selama 6 bulan ini tadi lancar kan Kak? Lancar. Puji Tuhan. Lancar. Oke. Dari kegiatan pastoral Kak Berta nih selama di sana, apa yang merubah diri Kak Berta nih dari sebelumnya begini terus jadi seperti ini gitu? Ada ya nggak ya perubahan? Bingung nih ada perubahan atau enggak, karena kan nggak bisa melihat diri sendiri kan, yang bisa melihat ya orang lain. Tapi yang saya rasakan yang berubah ya mungkin ketika belum pastoral di Bakti Luhur, itu saya merasa itu saya tidak bisa berdinamika tanpa orang lain begitu. Tapi setelah saya berdinamika di Bakti Luhur, saya merasakan bahwa tanpa orang lain saya juga bisa begitu. Jadi mau saya ada teman, mau saya nggak ada teman, saya juga hidup begitu. Jadi ketika saya pergi ke sana, kan saya nggak punya teman toh. Iya. Saya nggak punya teman, jadi saya harus berdinamika awal dari mereka. Terus teman sekamar saya perawat itu juga dia kan kuliah di Jember. Jadi tidak setiap saat dia di kamar gitu. Jadi saya kadang sendiri nih sama oma-oma, sedangkan oma-oma 2 nih nggak bisa diajak bicara, nggak bisa diajak komunikasi. Jadi kadang di kamar itu sendiri, terus melihat teman-teman, kan teman-teman ini kan di kampus toh, Iya. di kampus, terus melihat kayak, ih seru ya teman-teman kumpul, sedangkan saya nih di Bakti Luhur nih sendiri di kamar, kadang sama oma-oma, ajak oma-oma bicara juga nggak bisa, terus saya harus bagaimana ya, jadinya ketika 6 bulan saya di sana, hal itu sih yang pertama saya rasakan bahwa saya
mau ada teman, mau nggak ada teman, saya juga bisa seperti itu. Ternyata bisa survive sendiri. Iya, Kak. bisa sendiri. Kalau Kak Berta bisa nih merangkum semua pengalamannya Kak Berta selama di Alma. Dirangkum jadi satu kata atau satu kalimat lah. Apa yang mau Kak Berta katakan? Aduh, apa ya? Bingung nih. Satu kalimat yang ada di benak saya itu wajib dicoba. Wajib dicoba. Iya. Kenapa nih Kak? Jadi menggunakan kalimat wajib dicoba. Wajib dicoba mungkin ketika teman-teman mendengar bahwa saya pastoral di Bakti Luhur. Mungkin itu sangat gimana ya? Sangat langka mungkin ya, karena kan di kampus kita itu pastoral ya di paroki, sedangkan baru saya aja yang pastoral di Alma atau Bakti Luhur. Jadi ketika saya pulang juga teman-teman bertanya gimana pengalaman gini-gini, kayak takut nggak sih kayak gini. Ternyata mereka juga kepo nih dengan mereka pengalaman juga Kak Berta. kepo, terus menyeramkan nggak sih, kayak terus ada yang bilang juga kayak nggak adil nggak sih gitu kan. Tapi sebelum teman-teman bertanya seperti itu, teman-teman wajib mencobanya. Wajib Karena mencoba. semenarik itu juga. Semenarik itu dan semenyenangkan itu ya Iya. Kak. Menambah pengalaman baru juga. Lalu ada nggak sih di sana nih, selama Kak Berta di sana, ada satu atau dua tokoh yang menginspirasi Kak Berta? Tokoh yang inspirasi ya ada suster-susternya, Kenapa tuh? perawat-perawatnya. Karena ya mereka yang berdinamika. Kalau suster kan mengabdi. Dari mereka mengabdi awal sampai mungkin sampai tua ya. Mereka harus berdinamika terus dengan orang-orang yang disabilitas. Jadi itu menginspirasi bahwa saya aja 6 bulan merasa kesusahan. Iya. Apalagi mereka yang sudah lama banget nih. Sedangkan mereka yang lama terus bakalan mengabdi diri sepenuhnya di situ. Jadi itu menginspirasi ya, bagaimana caranya mereka tetap meneguhkan panggilannya dengan berdinamika bersama orang-orang disabilitas seperti itu. Itu sih yang menginspirasi saya. Selain dari susternya nih, ada nggak sih dari saudara-saudari yang disabilitas itu yang menginspirasi Kak Berta? Oh, kalau yang dari orang-orang disabilitas itu ada salah satu ibu-ibu. Mengapa menginspirasi? Karena walaupun dia berkekurangan, tapi punya juga kelebihan. Dia nggak bisa bicara, nggak bisa mendengar. Tapi dia punya kelebihan lain, yaitu dia bisa menciptakan karya-karya seni. Seperti dia menciptakan tas dari plastik deterjen. Oh, Ya. menarik sekali ternyata. Ya, plastik deterjen itu bisa dibuat jadi tas, taplak meja, seperti itu. Itu sih yang menginspirasi saya, begitu. Ternyata tetap bersemangat untuk menciptakan karya-karya Iya. baru. Terus boleh nggak sih Kak kasih pesan nih untuk teman-teman mahasiswa lain yang mungkin nanti akan menjalani pastoral di Alma? Pesannya buat teman-teman yang nanti mendapatkan tugas atau pastoral di Bakti Luhur, ya pesannya jalani dengan lapang dada, terus jalani dengan kesabaran, nanti juga ujung-ujungnya menikmati dan merasa bahwa ini bukan sebuah tantangan yang sulit, tapi sebuah anugerah di mana bahwa kita diberikan kesempatan untuk berdinamika bersama orang-orang disabilitas seperti itu. Oke, terima kasih Kak Berta untuk pesannya nih untuk mahasiswa semua dan juga untuk para penonton podcast Nyaman. Terus aku mau tanya nih, Kak Berta pernah nggak sih ngerasa kalau misalnya kenapa sih aku harus ditugaskan ke sana? Kenapa sih nggak ke tempat yang lain begitu? Ya, saya kan juga manusia biasa ya. Pasti hal seperti itu yang dirasakan. Ya, awalnya mendengarkan terus mendapat tugas, oh nanti kamu pastoral di Bakti Luhur.
hal pertama tindakan yang saya lakukan itu pengen pindah kampus. Itu Langsung pengen pindah kampus nih. pengen pindah kampus nih, nggak mau nih pastoral di Bakti Luhur karena ya takut itu kan. Itu sih yang aduh, setelah saya menjalankan kenapa ya kok tiba-tiba pengen pindah kampus padahal belum mencobanya. Seperti itu. Itu sih tindakannya. Kayak aduh, kenapa ya tindakan hal seperti itu yang pertama muncul gitu. Oh, iya. Kalau misalnya Kak Berta nih nanti suatu saat nih ke sana lagi, apa yang mau Kak Berta bagikan untuk mereka-mereka di sana? Yang mungkin pada saat kemarin itu belum Kak Berta bagikan. Kalau yang belum ya, sejujurnya semuanya 6 bulan itu sudah saya curahkan, sudah saya berikan kepada mereka. Jadi ketika nanti saya datang lagi ke sana atau terpanggil ke sana lagi dengan Atau yang ke Kalimantan tadi. oh iya, dengan apa ya, dengan menyerahkan diri gitu ya. Apa sih? Gimana sih bahasanya ya? Bingung nih. Dengan ketulusan hati seperti itu, datang ke sana lagi. Hal yang mungkin saya berikan ya tetap yang saya berikan itu pelayanan dengan sepenuh hati, terus kesabaran seperti itu. Terus apa harapan Kak Berta untuk Alma sendiri? Harapan untuk komunitas Bakti Luhur baik dimanapun, nggak cuma di Madiun, yaitu adalah semoga kekompakan itu tuh selalu ada. Tidak ada satu beda pendapat tidak ada, tapi kekompakan dan keikhlasan atau pelayanan sepenuh hati itu tetap mereka jalani seperti itu. Oke. Lalu apa harapan Kak Berta nih untuk masyarakat yang sedang memperhatikan penyandang disabilitas atau bagi mereka-mereka yang menganggap bahwa para disabilitas itu dipandang rendah begitu? Hal seperti itu mungkin umum ya kita dengarkan di lingkungan kita. Kadang ya orang-orang memandang mereka itu sebelah mata, seperti itu. Harapannya untuk baik orang-orang ataupun keluarga yang mempunyai salah satu anggota keluarganya yang istimewa, disabilitas, itu harapannya supaya menerimanya dengan ikhlas, terus dapat membimbing mereka, tidak membimbing bukan membimbing mereka sih, karena kan kebanyakan ini orang-orang di luar itu tidak bisa membimbing, jadi ujung-ujungnya diserahkan ke Bakti Luhur seperti itu. Kebanyakan di Bakti Luhur Madiun seperti itu, orang tua yang tidak bisa merawat anaknya atau merawat keluarganya, terus ujung-ujungnya dititipkan di Bakti Luhur seperti itu. Jadi ya harapannya supaya menerimanya dengan ikhlas seperti itu dan membimbing mereka. Oke. Terima kasih banget nih Kak untuk pengalaman-pengalaman yang luar biasa, untuk sharing-sharing yang benar-benar meneguhkan nih untuk kita semua. Terima kasih juga untuk cerita, refleksi, dan juga pengalamannya yang benar-benar membangun kita semua nih. Saya yakin bukan hanya teman-teman di kampus saja nih yang bisa belajar dari pengalamannya Kak Berta, tapi juga semua sobat nyaman yang lagi dengerin dan juga lagi nonton podcast ini. Kita diingatkan kembali bahwa pelayanan itu bukan soal melakukan sesuatu hal yang besar, tapi soal menghadirkan kasih Allah dalam hal-hal yang sederhana. Dan saudara-saudari kita yang disabilitas, kita belajar tentang ketulusan, sukacita, dan iman yang murni. Tadi kita juga sudah belajar banyak tentang mereka-mereka yang ada di sana. Sobat yang sekalian, semoga obrolan kita hari ini bisa menginspirasi kita semua untuk semakin peduli, terbuka, dan untuk siap melayani. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap nyaman, nyalakan imanmu, terus bertumbuh dalam panggilanmu. Tuhan memberkati.